Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kericuhan mewarnai unjuk rasa RUU Pilkada di Jawa Tengah. Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPU untuk Pilgub Jawa Tengah. KPU Kota Salatiga sosialisasikan pilkada serentak di pasar. Tujuannya agar partisipasi masyarakat meningkat. Ratusan mahasiswa di berbagai wilayah di Jawa Tengah kembali turun ke jalan lantaran kecewa dengan RUU Pilkada. Di Kota Semarang, unjuk rasa diwarnai kericuhan. Mahasiswa merusak gerbang utama Balai Kota hingga merusak fasilitas umum. Senin siang, Balai Kota Semarang dipenuhi mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka kembali berunjuk rasa terkait RUU Pilkada. Unjuk rasa diwarnai kericuhan. Mahasiswa merusak gerbang utama Balai Kota. Suasana semakin memanas saat demonstran memaksa masuk ke dalam Balai Kota dan diadang polisi dengan tameng. Dalam unjuk rasa, ratusan mahasiswa menyoroti karut-marut pilkada serta menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari presiden. Pada Senin malam, suasana di sekitar Balai Kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda, semakin mencekam. Tak hanya mahasiswa, terlihat banyak pengunjuk rasa dari pelajar yang menggunakan seragam sekolah. Pengunjuk rasa menyerang barikade polisi dengan batu dan bambu. Tidak hanya itu, massa juga brutal, merusak fasilitas umum. Suasana yang tidak kondusif membuat polisi berupaya membubarkan mereka dengan meriam air dan gas air mata. Hingga pukul 19.30 malam, suasana berangsur kondusif. Ratusan mahasiswa dari 11 organisasi turun ke jalan di Salatiga sambil membawa spanduk sindiran untuk pejabat yang sudah mencederai demokrasi. Mereka long march menuju ke kantor DPRD Salatiga. Di depan gedung DPRD, mahasiswa meluapkan kemarahan serta kekecewaannya dengan orasi. Dalam unjuk rasa ini ada 11 tuntutan yang ditujukan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, yaitu pelanggaran HAM, RUU Perampasan Aset, netralitas ASN, Polri, dan TNI dalam pilkada. Mereka juga menuntut DPR RI meminta maaf atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada, sebab DPR dinilai mencederai demokrasi. Untuk RUU Pilkada, kami tetap muak. Bukan atas dasar dibatalkannya RUU Pilkada itu, tapi atas dasar keniatan dari DPR RI untuk merevisi undang-undang yang sudah di judicial review oleh MK. Jadi kami menuntut untuk permintaan maaf dari DPR RI atas pencitraan demokrasi pada tahun ini. Situasi sempat memanas saat demonstran memaksa masuk ke halaman kantor DPRD untuk memasang spanduk yang berisi tuntutan. Ratusan orang di Solo juga menggelar aksi serupa. Mereka berunjuk rasa di depan kantor DPRD Solo, meluapkan keresahannya terhadap demokrasi. Poster dan spanduk dibentangkan, kekecewaan disuarakan lewat orasi. Unjuk rasa ini untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pencalonan kepala daerah. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga mengingatkan masyarakat untuk partisipasi dalam pilkada serentak. Sosialisasi itu dilakukan di pasar dengan menggandeng komunitas seni tradisional. Tujuan sosialisasi ini agar partisipasi masyarakat meningkat pada pilkada 2024. Bapak Ibu, kami informasikan lagi bahwa nanti pada tanggal 27 November tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan. Cawe-cawe tentang pilkada serentak terdengar dari pengeras suara di pasar Cengek Salatiga. Agar lebih menarik, KPU membawa maskot pilkada Kota Salatiga 2024 dan menggandeng komunitas seni tradisional. Brosur tentang pilkada pun dibagikan kepada pedagang serta pengunjung pasar.
Ini merupakan bentuk sosialisasi pilkada agar semua elemen masyarakat bisa partisipasi dalam pesta demokrasi yang digelar pada November mendatang. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di Jawa Tengah. Selain itu, warga juga diminta aktif untuk mengecek DPT secara online. Yang kita sampaikan tentu informasi tentang pilkada, tanggal, hari, kemudian jenis pemilihan gubernur, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Dan yang lebih penting juga adalah yang kita sampaikan kaitannya dengan cek DPT online. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu kapan pilkada serentak akan dilaksanakan. Sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya sosialisasi ini. Lebih jelas lagi, karena setahu saya hanya bulan November saja, tanggalnya tidak tahu gitu. Tapi sekarang kan saya sudah tahu kalau tanggal 27 itu ada pilkada, menjadi lebih jelas. KPU berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam pilkada mendatang menggunakan hak pilihnya. Pilkada sendiri akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada 2024. Pendaftaran dimulai pada 27 Agustus kemarin. Selasa pagi KPU resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah di Jawa Tengah. Hingga kini sudah ada 2 bakal calon gubernur yang berkomunikasi dengan KPU Jateng terkait pendaftaran. Pihak KPU mengkonfirmasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan mendaftar ke KPU pada hari pertama Selasa 27 Agustus. Sedang untuk pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin akan mendaftar pada hari ini. Pendaftaran pilkada dibuka selama 3 hari. Pada pilkada Jawa Tengah tidak ada calon perseorangan atau individu, seluruh bakal calon gubernur Jawa Tengah diusung partai politik. Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendrar Prihadi dimungkinkan hari ini. Hari ini kita belum mendapatkan informasi jamnya, tetapi mengkonfirmasi nanti akan disampaikan hari ini akan melakukan pendaftaran. Sedangkan untuk pasangan calon Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menginformasikan akan melakukan pendaftaran di hari kedua, tanggal 28 Agustus 2024 pukul 9. Ya, Senin siang Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi datang ke KPU Jawa Tengah untuk mendaftar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Mereka menjadi pendaftar pertama di Pilkada Jateng. Pasangan Andika Hendrar datang ke KPU Jawa Tengah dengan delman dan didampingi para istri. Mereka berangkat dari kantor DPP PDIP Jawa Tengah atau Panti Marhen sejak pukul 11 siang. Masa pendukung Andika Hendrar sudah berkumpul. Semakin siang jumlah mereka pun semakin banyak. Andika Hendi langsung dikawal pendukungnya menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kantor KPU Jateng, Andika disambut tari-tarian dan Ketua KPU Jateng. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah siap memenangkan pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah bulan November mendatang. Dua sosok ini dianggap mumpuni untuk membawa kemajuan bagi Jawa Tengah karena keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan sukses. Keputusan DPP PDI Perjuangan mengusung Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jawa Tengah November mendatang disambut gembira DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dua sosok ini direkomendasikan DPD PDI Jawa Tengah karena memiliki rekam jejak yang sukses. Andika dianggap sukses memimpin TNI sebagai Panglima TNI, sementara Hendi dinilai sukses saat menjadi Wali Kota Semarang. Gaspol, remblong untuk Pak Andika dan Mas Hendi. Bisa diungkapkan alasan pemilihan akhirnya Pak Hendi yang maju seperti itu? Pak Andika dan Pak Hendi. Iya, akhirnya. Iya. Alasannya?
Kalau Pak Endi track recordnya keberhasilan Kota Semarang kan sudah luar biasa. Saya kira itu usulannya DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ke DPP disetujui. Kita memang mengusulkan Mas Endi untuk jadi wakilnya Pak Andika. Pilgub Jawa Tengah tahun 2024 diwarnai perang bintang dua purnawirawan berpangkat jenderal. Andika merupakan purnawirawan bintang 4 sebagai mantan Panglima TNI. Sedangkan lawannya, Ahmad Lutfi, merupakan purnawirawan kepolisian dengan pangkat terakhir bintang 3 dan merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah. Pasangan Andika Hendi telah mendaftarkan diri ke KPU pada hari pertama pendaftaran 27 Agustus. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meminta kepada seluruh stakeholder waspada terhadap kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak 2024. Selain kerawanan yang disebabkan oleh kondisi cuaca, potensi kerawanan yang mungkin ditimbulkan oleh ulah manusia juga harus diwaspadai, termasuk netralitas Polri, TNI, dan ASN. Saat memimpin apel gelar pasukan Mantap Praja Candi di lapangan Parade Kodam 4 di Ponorogo, Semarang, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menegaskan kepada seluruh stakeholder agar waspada terhadap kerawanan saat pilkada. Potensi kerawanan yang perlu diwaspadai yaitu kondisi cuaca, karena tahapan pilkada akan berlangsung saat musim penghujan. Selain kerawanan yang disebabkan oleh kondisi cuaca, Nana juga menyoroti potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh ulah manusia, seperti pengerahan massa, polarisasi akibat beda pilihan, penyebaran berita hoax, kampanye hitam, dan politik uang. Pada kesempatan ini, Nana juga mengingatkan agar TNI, Polri, dan ASN menjaga netralitas dalam pilkada. Apalagi bakal calon gubernur yang akan bertanding di Jawa Tengah berlatar belakang TNI Polri. Jadi purnawirawan itu anggap mereka ini bukan lagi TNI, bukan lagi Polri gitu. Mereka adalah masyarakat biasa gitu, mantan lah gitu. Kalau udah mantan sudah lain lagi gitu, ya. Jadi dalam hal ini TNI Polri saya rasa termasuk kami, ya, tetap dalam hal ini akan melaksanakan tugas sebagaimana aturan-aturan yang berlaku. Operasi Mantap Praja akan melibatkan personel dengan jumlah besar. 24.000 lebih personel dari Polda Jawa Tengah, 3.100 personel dari Kodam 4 di Ponorogo, 113.000 lebih personel Satlinmas, dan 5.900 personel Satpol PP. Operasi Mantap Praja akan berlangsung mulai 27 Agustus hingga pelantikan pasangan calon terpilih. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.